Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Samsung Galaxy S23 di Kota Bandung. Kami terdiri dari 3 orang, diantaranya yaitu yang pertama, Neng Sipa Putri dengan NIM akhir 153. Yang kedua ada Angelita Permatasari dengan NIM akhir 156 dan yang terakhir ada saya sendiri Gini Rianawati dengan NIM akhir 161. Baik, perkenalkan nama saya Angelita Permatasari dengan NIM belakang 156. Di sini saya akan mempresentasikan bagian latar belakang pada penelitian yang kami lakukan dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Galaxy S23 atau Samsung di Kota Bandung. Di sini penelitiannya itu menguji kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian smartphone Galaxy dengan menunjukkan kondisi bahwa kebutuhan dan kepekaan masyarakat terhadap smartphone yang sangat tinggi. Selanjutnya di Indonesia itu Samsung merupakan brand smartphone yang akhir-akhir itu masih banyak orang dengan kelebihan dan kekurangannya. Terbukti dalam 2-3 tahun terakhir smartphone itu bisa dikatakan menguasai pasar di gadget di Indonesia. Selain itu, merek asal Korea Selatan ini tuh berhasil meningkatkan penetrasi 5G di level 24,4% dibanding tahun 2021 kemarin. Yang hanya tuh tercatat dengan 8,7%. Hal ini menunjukkan bahwa Samsung itu termasuk salah satu pemain 5G yang terbaik di Indonesia. Salah satu penentu keputusan pembeliannya itu adalah kualitas produk dan harga, yaitu variabel X1 dan variabel X2 yang diberikan perusahaan kepada konsumen. Sehingga di sini tuh jika suatu produk memiliki kualitas produk dan harga yang baik, maka konsumen akan mempercayai produk tersebut. Baik, selanjutnya sini ada identifikasi masalah. Dan penelitian kami ini terdapat 3 identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh kualitas produk smartphone Samsung Galaxy S23 ini terhadap keputusan pembelian di Kota Bandung. Yang kedua, bagaimana pengaruh harga smartphone Samsung Galaxy S23 ini terhadap keputusan pembelian di Kota Bandung. Dan yang terakhir di sini bagaimana pengaruh kualitas produk dan harga secara simultan terhadap keputusan pembelian smartphone Samsung Galaxy S23 di Kota Bandung. Selain ada identifikasi masalah, di sini ada tujuan penelitiannya. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian smartphone Samsung Galaxy di Kota Bandung, dan untuk menganalisis pengaruh harganya terhadap smartphone Samsung Galaxy S23 di Kota Bandung, dan yang terakhir untuk menganalisis pengaruh kualitas produk dan harga terhadap smartphone Samsung Galaxy S23 di Kota Bandung. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian teori dari penelitian ini. Yang pertama yaitu mengenai kualitas produk. Kualitas produk menurut Asauri 2015 adalah pernyataan tingkat kemampuan dari suatu merek atau produk tertentu dalam melakukan fungsinya. Yang dimaksudkan dengan arti lain bahwa kualitas produk adalah keunggulan atau kemampuan suatu produk dalam memuaskan keinginan konsumen. Yang kedua itu ada harga. Menurut Kotler, harga adalah sejumlah uang yang dikeluarkan atau dibebankan atas suatu produk dan jasa. Untuk yang ketiga yaitu keputusan pembelian. Menurut Asauri 2014, keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan akan pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidaknya melakukan pembelian, dan keputusan itu diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada kerangka pemikiran dan juga hipotesis. Yang pertama yaitu H1, kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian smartphone Samsung Galaxy S23 di Kota Bandung. Keputusan pembelian adalah proses pemecahan masalah yang terdiri dari menganalisis atau mengenali kebutuhan dan keinginan, pencarian informasi, penilaian sumber, pemilihan alternatif pembelian, keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian. Yang kedua yaitu H2, harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian smartphone Samsung Galaxy S23 di Kota Bandung. Harga ialah nilai tukar yang sebanding dengan uang atau komoditas lain, sehingga individu atau kelompok dapat memperoleh keuntungan dari suatu produk
atau layanan pada waktu tertentu. Yang ketiga yaitu H3 kualitas produk dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian smartphone Samsung Galaxy S23 di Kota Bandung. Kualitas produk dan harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Konsumen semakin tinggi, harga semakin rendah. Keputusan pembelian begitu pula sebaliknya. Mungkin cukup sekian dari saya. Baik, selanjutnya di sini kembali lagi dengan saya Angelita Permatasari Pardede dengan NIM belakang 156. Di sini saya akan menjelaskan objek penelitian, populasi dan sampel dan sumber datanya. Di sini objek penelitiannya sendiri adalah generasi milenial dengan minimal usia 16 sampai 35 tahun dan berdomisili di Kota Bandung. Dan sebelumnya itu pernah membeli produk Samsung Galaxy ini. Yang kedua, ada populasi dan sampel bahwa pengguna barang elektronik dan pelanggan toko elektronik ini dalam rentang usia dewasa yakni 15 sampai 30 tahun itu pasti memahami cara pembelian barang elektroniknya sendiri. Selanjutnya ada jenis dan sumber data bahwa jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kuantitatif yang sementara data penelitian itu berasal dari responden kuesioner yang disebarkan sesuai dengan karakteristik populasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada uji validitas dan uji reliable. Pengujian validitas penelitian ini menggunakan teknik korelasi produk momen dengan kriteria jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item pernyataan dinyatakan valid. R tabel produk momen pada analisis ini diketahui sebesar 0,3044. Berikut hasil uji validitas dan reliabilitas. Semua pernyataan kuesioner dinyatakan valid dengan uji validitas karena signifikan kualitas produk, harga, serta keputusan pembelian adalah 0,000 atau 0,05 dan R hitung masing-masing pernyataan dalam kuesioner melebihi R tabel yaitu 0,3044. Artinya instrumen yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Selain itu, berdasarkan hasil uji reliabilitas, di atas diketahui bahwa nilai Cronbach alpha reliable karena lebih besar dari 0,60 berada pada kisaran 0,70. Reliable dan reliabilitas lebih dari 0,80 dianggap sangat reliable. Mungkin cukup sekian dari saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov ini digunakan untuk menentukan apakah sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Bisa teman-teman lihat juga pada PPT yang ditampilkan bahwa nilai yang diperoleh dari hasil uji Kolmogorov penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Monte Carlo-nya sebesar 0,260 dan apabila dibandingkan dengan persyaratan data yang berdistribusi normal adalah dengan nilai signifikan kurang dari 0,05 maka hasilnya lebih besar dan hasil ini berarti bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berdistribusi normal. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai uji multikolonialitas. Menurut Imam Ghazali 2013, uji multikolonialitas ini dilakukan untuk menguji ada tidaknya korelasi antara dua atau lebih variabel independen pada model regresi. Bisa teman-teman lihat juga pada PPT yang ditampilkan menyatakan bahwa hasil uji multikolonialitas penelitian ini menyatakan bahwa tidak terdapat korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen atau dapat disimpulkan juga bahwa tidak terjadi multikolonialitas pada penelitian ini dikarenakan hasilnya pada masing-masing variabel independen memiliki nilai FYF kurang dari 10,00 dan memiliki nilai toleransinya kurang dari 0,01. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai uji heteroskedastisitas. Menurut Imam Ghazali 2013, uji heteroskedastisitas ini dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi berganda terjadi ketidaksamaan varians dari resasi
residual satu pengamatan terhadap pengamatan lainnya. Apabila berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Pada PPT yang ditampilkan menyatakan bahwa model regresi berganda terbebas dari heteroskedastisitas atau tidak terdapat satu variabel independen yang berpengaruh terhadap nilai absolut residual karena nilai signifikannya lebih dari 0,05. Baik, yang selanjutnya yaitu ada uji analisis regresi berganda. Dari tabel tersebut dapat dirumuskan suatu persamaan regresi untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian. Bisa dilihat yaitu dengan hasil 1,894. Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa kualitas produk X1 dan harga X2 berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Y dapat disimpulkan bahwa Samsung menerapkan strategi kualitas produk dan harga yang kuat yang akan berpengaruh positif terhadap jumlah keputusan pembelian. Mungkin cukup sekian dari saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai uji hipotesis atau uji T dan uji F. Bisa teman-teman lihat juga pada PPT yang ditampilkan menyatakan bahwa setiap hipotesis seperti hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3 memiliki pengaruh terhadap variabel Y atau variabel keputusan pembelian. Untuk yang pertama yaitu hipotesis 1, kualitas produk terhadap keputusan pembelian yang memiliki nilai T hitungnya sebesar 2,087 dan nilai signifikannya sebesar 0,044 yang artinya kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Untuk hipotesis yang kedua yaitu harga terhadap keputusan pembelian yang memiliki nilai T hitung sebesar 4,762 dan nilai signifikannya yaitu 0,00 yang artinya harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga yaitu uji simultan atau uji F. Pada hipotesis 3, kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian yang memiliki nilai F hitung sebesar 59,669 dan nilai signifikan sebesar 0,00. Maka dapat diartikan semua variabel independen memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Baik, yang selanjutnya yaitu ada uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa R² memiliki nilai 0,754 atau 75,4% ini menunjukkan bahwa variabel keputusan pembelian Y dapat terkait oleh variabel kualitas produk dan harga sebesar 75,4%, sedangkan sisanya sebesar 0,246 atau 24,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Mungkin cukup sekian dari saya. Yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Penelitian ini melibatkan 42 orang responden yang berdomisili di Kota Bandung dengan usia 16 sampai 35 tahun. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah kuesioner serta analisis data menggunakan alat SPSS versi 25. Adapun hasil uji hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut. Kualitas berpengaruh terhadap keputusan pembelian smartphone Samsung di Kota Bandung. Harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian smartphone Samsung di Kota Bandung. Dan kualitas produk dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian smartphone Samsung di Kota Bandung. Pada penelitian ini menyebutkan bahwa setiap variabel mempengaruhi variabel keputusan pembelian. Mungkin cukup sekian dari saya. Baik, selanjutnya di sini ada bagian saran. Bagian saran ini terdapat dua bagian, yaitu implikasi ilmiah dan implikasi manajerial. Untuk bagian pertama dalam implikasi ilmiah itu dapat 2 poin, yaitu mengenai variabel yang masih cukup kurang sehingga masih menimbulkan beberapa pertanyaan. Dan yang kedua, keterbatasan penelitian lokasi mengenai lokus yang hanya berfokus pada usia minimal 16-25 tahun yang berdomisili di Bandung. Dalam 2 poin ini tuh maka dari itu untuk penelitian selanjutnya tuh disarankan untuk melakukan penelitian dengan sampel yang banyak
sehingga hasil penelitian yang didapat tuh akan jauh lebih baik, dan pastinya akan disarankan untuk penelitiannya tuh untuk menambahkan variabel untuk kedepannya. Baik, selanjutnya di sini ada implikasi manajerial. Yang pertama di sini, dengan adanya pengaruh harga terhadap keputusan pembelian menunjukkan bahwa harga memiliki peran yang penting dalam keputusan pembelian. Yang kedua, ada kualitas produk sebagai unsur keputusan pembelian. Dalam kedua poin ini bisa kami simpulkan bahwa manajemen itu perlu memperhatikan harga yang merupakan dasar dari konsumen sebagai pembanding dengan harga produk pesaing. Maka perlunya menganalisis kembali harga yang akan ditawarkan ataupun penetapan harga yang cukup kompetitif dibandingkan dengan pesaingnya. Selain itu, pentingnya manajemen untuk memperhatikan faktor-faktor yang harus diterapkan, yaitu performa produk, fitur, desain, daya tahan style, dan form terhadap kualitas, dan menganalisis kembali. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, cukup sekian pemaparan dari kelompok 5. Terima kasih.